Hai semua, kembali lagi bersama gue Ars di pembahasan konten anime Seikaiwa Smartphone. Seperti biasa, gue akan melanjutkan video gue sebelumnya. Jadi kalau ada yang ketinggalan video-video gue sebelumnya, kalian bisa tonton terlebih dahulu, tentu di channel gue ini. Atau kalian bisa klik aja link playlist yang sudah gue tulis di deskripsi. Dan sebelum masuk ke inti video kali ini, mari kita kelas balik video sebelumnya terlebih dahulu. Tapi kalau kalian mau skip, kalian bisa langsung aja menuju ke menit ini, oke? Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung menuju ke kilas baliknya. Let's go! Setelah kejadian kaburnya dewa jahat sebelumnya, di keesokan harinya ataupun mendapatkan pesan dari Pulau Plerius bahwa mereka itu telah menentukan pilihan mereka. Dan singkat cerita, setelah itu menemui mereka dan mendiskusikan hal ini, mereka pun sepakat untuk menghapus penghalang di Pulau Plerius dan mulai menjalin hubungan dengan dunia luar. Lalu Toya pun bersama dengan para perwakilan Pulau Plerius pun pergi ke tempat artefak penghalang Pulau Plerius itu disimpan. Dan akhirnya dengan menggunakan ini slice, setelah 5000 tahun lamanya, Pulau Plerius pun akhirnya terbebas dari penghalang yang melahirkan Behemoth. Dengan menghilangnya barir itu, Toya pun segera langsung menepati janjinya dengan membasmi para Behemoth yang ada di Pulau Plerius, dengan mengirim beberapa frame gear-nya ke utara, timur, dan baratnya Pulau Plerius. Dan untuk di selatannya itu, Toya hanya mengirim satu frame gear saja, yaitu frame gear-nya Lu. Sekaligus ini nih untuk menjadi ajang uji coba frame gear-nya Lu. Frame gear Lu ini beraksi melawan Behemoth landak menggunakan 4 form-nya, yaitu basic form, boost form, attack form, dan caster form. Dan Lu sudah bisa dengan sangat lancar menggonta-ganti formnya itu. Lalu ketika Lu itu berhasil mengalahkan Behemoth landak itu, Lu pun langsung pergi ke Toya untuk memberitahukan hal ini. Tapi fokus Toya itu malah teralihkan dengan dewa jahat yang kemarin itu berhasil kabur. Toya merasa gak enak gitu dan khawatir, sebab Kami-sama sedang menyiapkan sesuatu yang dapat menyimpan kekuatan dewanya Toya. Dan kedua kakaknya Toya itu sudah mulai melatih Toya dengan serius gitu. Rasa khawatir ini nih bahkan terlihat sangat jelas di wajahnya Toya. Hingga Lu yang melihatnya itu pun jadi sangat khawatir juga. Karena gak mau melihat Lu ikutan khawatir, Toya pun memutuskan untuk mengesampingkan rasa kekhawatirannya itu terlebih dahulu. Lalu tak lama kemudian, Profesor Gina Babylon pun menelpon Toya. Dia bilang kalau dia itu menemukan sesuatu di buku catatan milik petapa waktu yang sudah Toya salin. Toya pun dengan segera menyelesaikan urusan di Pulau Plerius dan langsung menuju ke laboratorium untuk menemui Profesor. Sampainya di sana, Profesor menjelaskan kalau di salah satu halaman di catatan petapa waktu, Profesor menemukan kalau petapa waktu itu sedang mengerjakan sebuah armor mekanikal yang mirip seperti robot, yang ukurannya itu hanya sebesar manusia saja. Jadi tidak mungkin kalau itu tuh adalah tiruan dari frame gear, walaupun terlihat mirip. Terlebih lagi frame gear itu belum pernah tampil pada 5000 tahun yang lalu. Akan sangat tidak masuk akal dan aneh jika ada yang berhasil membuat tiruannya. Toya pun menebak mungkin itu hanya armor biasa yang bisa dikenakan gitu oleh peta waktu. Namun sayangnya Profesor tidak setuju dengan pendapat Toya itu, karena di halaman itu juga tertulis kalau robot itu tuh memiliki energi dan seperti punya kesadaran gitu. Tapi entah kenapa di tulisannya itu seakan-akan dia itu nggak ngerti atau nggak tahu apa yang sedang dia buat. Profesor pun memiliki dua spekulasi mengenai hal ini. Pertama, ada kemungkinan kalau peta waktu itu tanpa sengaja telah memanggil seorang dari dunia kebalik setelah dia gagal dalam eksperimennya dalam mengaktifkan artefak pintu. Lalu dari orang itu, peta waktu itu mempelajari tentang robot yang dibawa oleh orang itu. Dan robot itu adalah armor ini. Dan di spekulasi keduanya, secara kebetulan peta waktu itu entah dari mana dia itu bertemu dengan seorang dari dunia kebalik. Dan dari orang itulah peta waktu itu mempelajari tentang robot yang dia bawa itu dan mencoba untuk membuat gerbang ke dunia lain melalui artefak pintunya. Dari kedua spekulasi itu, Toya setuju dengan spekulasi kedua. Kemudian Toya pun menanyakan perihal pintu buatan Profesor. Dan Profesor pun menjawab kalau dia itu telah menyelesaikannya, sekaligus juga dengan tangki sihirnya yang ditaruh di Taman Babylon. Profesor pun lalu meminta Toya untuk mengetes pintu itu, sekaligus mengisi tangki sihirnya. Toya pun menuruti permintaan Profesor. Walaupun awalnya Toya itu ragu, cuman karena sudah mendapatkan restu dari kesembilan tunangannya, jadi Toya pun memutuskan untuk pergi ke dunia kebalik dengan ajang mengetes pintu buatan Profesor. Profesor sebenarnya juga ingin ikut, hanya saja Toya itu melarangnya. Hingga Toya itu berjanji gitu kalau Toya itu akan mengajaknya setelah Toya itu berhasil menemukan tempat yang aman di sana dan membangun pintu lainnya yang terhubung langsung ke pintu yang ada di Brundle ini. Singkatnya, Toya pun berhasil pindah ke dunia kebalik. Tapi berbeda seperti sebelumnya, di mana Toya itu pindah ke dalam hutan, sekarang Toya itu tiba di pantai berbatu. Toya pun kemudian berniat untuk pergi ke tokonya Pedro di ibu kota suci Alen. Cuman karena Toya itu lupa mengatur peta di HP-nya dengan peta dunia kebalik milik Pedro, Toya mau nggak mau harus menggunakan peta dunia barunya.
Dan untungnya Toya itu bertemu dengan seorang pemancing yang mau menunjukkan jalan menuju ke ibu kota suci Alen. Karena jaraknya itu ternyata cukup dekat, jadi Toya pun memutuskan untuk terbang sambil menyuikan dirinya menggunakan invisible. Dan di tengah perjalanannya itu, Toya melihat pesawat terbang yang itu tuh membuat Toya itu langsung shock. Namun Toya berhasil menenangkan dirinya dan melanjutkan perjalanannya. Dan ya, begitulah kilas balik dari video sebelumnya. Kalau kalian mau lengkapnya, kalian langsung bisa gas saja video ini. Oke, sekarang tanpa berbasa-basi, mari kita lanjutkan ke inti video kali ini. Let's go. Begitu Toya itu sampai di depan ibu kota kerajaan suci Alen, Toya pun langsung dilanda situasi yang rumit, dimana ternyata kota Alen itu memakai sistem ID card atau berbayar gitu untuk bisa masuk ke dalam. Dan di sini Toya tuh nggak punya ID card itu. Selain itu Toya juga nggak punya uang versi dunia kebalik. Karena hal ini Toya tuh sempat melamun gitu sejenak. Toya bingung memikirkan apa yang harus Toya lakukan. Hingga beberapa saat kemudian Toya pun akhirnya menyadari kebodohannya dan mulai menertawakan dirinya sendiri. Karena dengan sihir invisible, Toya itu bisa aja masuk dengan mudah tanpa bayar atau menyerahkan ID card. Jadi Toya itu bisa menyelonong aja pakai sihir invisible. Akhirnya Toya pun mengendap-endap masuk sambil menggunakan sihir invisible-nya. Dan setelah Toya itu sudah masuk ke dalam ibu kota, Toya dengan cepat langsung mencari gang yang jauh dari jalan utama untuk membatalkan invisible-nya. Kemudian setelah sudah memastikan tidak ada orang yang melihat Toya, Toya pun keluar dari gang dan lanjut berjalan di jalan utama. Di sini Toya itu terkejut dengan penampilan kota ini yang sudah jauh lebih maju daripada dunia baru. Tidak ada yang namanya jalan berbatu ataupun bangunan yang dengan batu bata gitu. Lampu dipasang di mana-mana dan pakaian yang dikenakan orang-orang di sana itu hampir sama dan rapi. Gak ada orang yang memiliki aura layaknya seperti petualang atau adventure di kota ini. Bahkan pelang nama di setiap toko itu yang ada di kota ini itu tuh sudah terbuat dari lampu neon. Toya pun jadi bertanya apakah lampu-lampu neon itu dihidupkan dengan listrik atau sihir. Lalu ketika Toya itu berjalan sambil melihat hal-hal di sana, seorang pedagang pun melintas di depannya Toya. Yang membuat Toya terkejut dengan pedagang itu adalah karena pedagang itu menaiki mesin yang berbentuk seperti burung unta. Namun hanya bagian kepala, leher dan kakinya saja yang menyerupai unta. Tubuh bagian atasnya itu tidak. Kemudian lagi-lagi mesin yang berbentuk seperti hewan pun lewat. Dan kali ini berbentuk seperti laba-laba dengan 8 roda yang menempel di setiap kakinya. Sebuah kursi yang biasanya ada di gerobak kereta pun juga terpasang di punggung laba-laba itu. Kemudian sepasang pria dan wanita tampak sedang berbicara dengan normal di atasnya. Toya melihat semua ini pun langsung terkena culture shock. Jadi untuk menenangkan dirinya, Toya ingin pergi kafe gitu, makan-makan gitulah sambil menenangkan diri. Tapi Toya baru ingat kalau dia itu nggak punya uang di dunia kebalik ini. Toya pun memutuskan untuk menjual sesuatu terlebih dahulu di sebuah toko umum yang dekat dengan Toya. Toko itu disebut dengan toko umum Clones. Toko itu menjual benda-benda seperti jarum, string, gunting, kertas, kaca yang di dalamnya itu ada cairannya, dan biji yang Toya itu nggak tahu untuk apa itu. Begitu Toya memasuki toko itu, Toya pun langsung disambut oleh pemilik toko. Pemilik toko itu seorang pria berusia 30 tahun dengan kumis berwarna merah. Dia lalu menanyakan ke Toya ada keperluan apa Toya itu datang ke tokonya. Toya pun langsung mengatakan ke dia kalau Toya itu ingin menjual sesuatu. Sang pemilik toko itu pun membalas kalau dia itu akan membeli dengan harga yang tinggi jika Toya itu memiliki benang rokuji dan batu sihir cahaya. Toya nggak tahu apa yang dimaksud dengan benang rokuji. Cuman untuk batu sihir cahaya, Toya berkesimpulan kalau itu tuh mungkin adalah batu sihir yang sama seperti batu sihir yang ada di dunia baru. Karena si pemilik toko ini mau membeli batu sihir, Toya pun menanyakan apakah dia itu juga mau membeli emas ataupun perak. Namun sayangnya pemilik toko itu tidak mau membeli emas atau perak. Dia beralasan kalau dia itu tidak bisa menilai emas atau perak, makanya dia itu nggak berani untuk menjual atau membelinya. Dia takut Toya itu akan mengalami kerugian, jadi dia menyarankan Toya untuk menjualnya di toko perhiasan saja. Lalu Toya pun teringat tentang Pedro yang mempunyai toko di ibu kota ini dan menjadi tujuan utamanya Toya. Jadi sebelum memutuskan untuk pergi ke toko perhiasan, Toya ingin mampir ke toko Pedro terlebih dahulu. Toya pun nanya ke pemilik toko tentang tokonya Pedro. Dan ternyata menurut perkataan si pemilik toko itu, Pedro itu adalah orang yang terkenal di ibu kota ini. Dan menurut perkataannya juga, Toya itu bisa menjual emas atau perak dengan harga yang normal di tokonya Pedro. Toya pun tidak menduga hal itu, kalau Pedro itu ternyata orang terkenal di kota ini. Lalu Toya pun mengucapkan terima kasih dan selamat tinggal ke pemilik toko itu. Kemudian Toya pun OTW langsung menuju ke tokonya Pedro, yang di sini bernama perusahaan Sacho. Di perjalanan menuju ke toko Pedro ini, Toya lagi-lagi melihat hal yang tidak biasa, yaitu robot yang terlihat seperti ksatria berarmor mekanikal. Lalu di depan robot itu terlihat seorang petualang yang kemungkinan itu adalah majikannya.
Robot ini mirip seperti robot yang ada di catatannya peta waktu. Dan yang membuat Toya itu keheranan di sini adalah reaksi para warganya yang biasa saja gitu melihat pemandangan ini. Layaknya hal ini tuh adalah hal yang normal. Kemudian yang misteriusnya lagi, walaupun dunia ini tuh bisa dikatakan maju, namun sains dan teknologinya itu masih tidak bisa dikatakan maju atau sangat maju jika dibandingkan dengan bumi. Karena meskipun mereka itu memiliki robot dan hal-hal sejenisnya, mereka masih memakai alat transportasi kereta kuda. Tapi Toya nggak sepenuhnya yakin. Mungkin karena ini adalah dunia lain, jadi standar tingkat kemajuan teknologinya itu berbeda. Dan tak lama kemudian, sebuah papan nama yang mencolok pun mulai terlihat, yang bertuliskan perusahaan Caco. Toko ini terlihat 3 kali lipat lebih besar daripada toko umum sebelumnya. Di sebelah toko itu ada ruangan yang mirip seperti tempat parkir, sebab bus kepiting yang dipakai Pedro sebelumnya terparkir di sana. Jadi Toya itu mengira kalau itu tempat parkir. Setelah melihat itu, Toya pun sangat yakin kalau ini adalah tokonya Pedro. Toya pun menaiki tangga di depan toko, yang hanya terdapat 3 anak tangga saja. Kemudian Toya membuka pintu toko itu yang bergaya ornamen. Begitu Toya membuka pintunya, suara bel pun berbunyi. Dan seorang wanita berusia 20 tahunan pun yang sedang memakai celemek gitu, dia langsung mengalihkan pandangannya ke arah Toya dari dalam toko. Dia memiliki rambut berwarna coklat yang dikepang dengan jepit rambut. Lalu wanita itu menyambut Toya dan secara mengejutkan wanita itu ternyata mengenal Toya. Toya nggak tahu siapa wanita itu pun sontak kebingungan. Setelah itu wanita itu pun mendekati Toya, lalu dia membukulkan badannya kepada Toya. Dan setelah wanita itu menjelaskannya, Toya pun akhirnya tahu kalau dia itu adalah orang yang berada di dalam kereta golem Pedro sebelumnya. Dan dia adalah istri Pedro, namanya adalah Mona. Dari penjelasan Mona itu, Toya tidak mengerti dengan maksud kereta golem yang Mona maksud itu. Mona pun menunjuk ke arah bus kepiting yang ada di tempat parkir. Yang ini menjawab kalau kereta golem yang dia maksud itu adalah bus kepiting itu. Kemudian Mona pun pamit sebentar untuk memanggil suaminya, yaitu Pedro. Sambil menunggu agar tidak mengganggu pelanggan lainnya, Toya pun pergi untuk melihat-lihat barang-barang yang dijual di tokonya Pedro ini. Tidak seperti toko sebelumnya, di toko Pedro ini barang-barang yang dijual itu terlihat mahal-mahal. Dan karena terlihat mahal ini, Toya hanya bisa melihat barangnya saja tanpa menyentuhnya, karena takut. Lalu tanpa alasannya khusus, melalui jendela kaca, Toya itu menatap terus ke golem atau kepiting mekanikal milik Pedro. Toya pun kemudian mau fotonya sambil bertanya-tanya, apakah golem itu tuh bergerak secara otomatis? Karena Toya itu tidak melihat adanya kokpit ataupun kemudi di golem itu. Dan jika terdapat toko yang menjualnya, Toya berencana akan membelinya nanti untuk diberikan kepada profesor sebagai souvenir. Karena Toya yakin profesor akan sangat senang dengan oleh-oleh golem ini. Kemudian dari belakang, Pedro pun datang menyapa Toya. Toya pun menyapa balik, lalu keduanya pun saling berjabat tangan. Setelah itu tanpa berbasa-basi, Toya memberitahukan alasannya datang ke tokonya Pedro, yaitu ingin menjual emas atau perak. Pedro pun minta izin untuk memeriksa emas yang Toya bawa atau mau jual. Toya pun mengeluarkan 1 batang emas dari storage-nya. Dan saat Toya mengeluarkan emas itu, Pedro terlihat keheranan. Jadi Toya pun bertanya, apa ada masalah? Pedro pun menjawab kalau dia itu terkejut dengan Toya, yang terlihat sudah terbiasa gitu dengan menggunakan sihir. Setelah mendengar perkataan Pedro itu, Toya pun jadi berasumsi kalau mungkin saja pengguna sihir di dunia kebalik ini itu tuh tidak begitu umum seperti di dunia baru. Lalu Pedro melanjutkan lagi kalau dia itu juga terkejut kalau Toya itu menyimpan barangnya menggunakan sihir, tidak menggunakan kartu. Toya nggak mengerti dengan kartu yang dimaksud pun tanya apa itu kartu. Pedro pun menjelaskan ke Toya sambil menunjukkan kartunya yang dia punya itu ke Toya. Nama umumnya itu adalah storage card yang berfungsi untuk menyimpan barang dengan bentuk seperti kartu. Benda ini adalah benda yang penting bagi para pedagang, karena dengan benda ini atau dengan kartu ini, para pedagang itu bisa menyimpan barang dagangannya. Kartu ini memiliki 4 jenis, yaitu umum, tidak umum, langka, dan legendaris. Perbedaan dari keempat jenisnya itu ada di kapasitas penyimpanannya, yang kalau diurutkan, kalau kartu umum itu memiliki penyimpanan paling sedikit, lalu seterusnya hingga kartu legendaris yang memiliki penyimpanan paling banyak. Ya intinya ini tuh memiliki fungsi yang sama seperti storage. Dan kartu milik Pedro ini adalah kartu jenis yang tidak umum, urutan ketiga terbanyak. Setelah mendengarkan tentang kartu ini, Toya pun langsung kepikiran untuk menerapkannya juga di dunia baru. Karena menurut Toya ini akan berguna dalam banyak hal. Namun sayangnya kekurangan dari storage card ini adalah kartu ini tuh tidak bisa menghentikan waktu seperti storage Toya. Jadi barang yang disimpan di dalamnya itu akan tetap kemakan oleh waktu. Lalu walaupun awalnya Pedro tidak ingin menanyakan hal ini, tapi karena sekarang dia itu makin penasaran dengan Toya, dia pun bertanya ke Toya siapa Toya itu. Namun dengan segera Pedro langsung ditegur oleh istrinya Mona.
yang bilang ke Pedro kalau itu tindakan yang tidak sopan, terutama kepada penyelamat mereka. Karena perkataannya itu, Pedro pun mengurungkan niatnya, dan dia pun langsung memeriksa emas batangan Toya. Dan setelah dia selesai memeriksanya, dia pun mendapatkan kesimpulan kalau emas batangan Toya itu adalah emas murni. Lalu Pedro pun menawarkan dengan harga 10 koin platinum. Karena Toya nggak tahu nilai emas di dunia kebalik ini berapa, jadi Toya pun menerimanya saja. Namun karena Pedro menawarnya dengan koin platinum, Toya jadi berkesimpulan kalau nilai uang di dunia kebalik ini mungkin tidak jauh beda dengan dunia baru. Kecuali dengan harga sepotong roti di sini yang dijual dengan harga bisa sampai 1 koin emas. Kemudian sambil menunjuk ke arah golem kepiting mekanikal milik Pedro, Toya pun menaikkan perihal golem ke Pedro. Pedro pun menjelaskan kalau golemnya itu adalah golem berjenis transportasi bernama Factory. Dan Pedro memberitahu Toya kalau di ibu kota ini Toya dapat melihat mereka dari waktu ke waktu. Toya nanya lagi apakah Toya dapat membelinya. Pedro pun menjawab bisa. Namun Pedro tidak menjamin kalau akan ada golem bagus dengan harga 10 platinum. Setelah mendengar perkataan Pedro itu, Toya pun langsung dapat menyimpulkan kalau golem ini adalah sesuatu yang cukup mahal. Mungkin setara dengan mobil kelas atas di bumi. Lihat Toya yang kelihatannya itu nggak familiar gitu sama golem, Pedro pun dengan baik hati menawarkan Toya untuk menjelaskan tentang golem. Sambil meminta maaf, Toya pun menerima tawaran Pedro itu. Singkatnya, dari penjelasan atau cerita dari Pedro itu mengenai golem, intinya pada zaman kuno terdapat 2 kerajaan yang melakukan perang besar yang sampai melibatkan seluruh dunia. Karena perang itu terciptalah sebuah robot atau mekanikal otomatis yang saat ini disebut sebagai golem. Mereka dibuat dengan tujuan untuk mematuhi orang dan menggantikan para manusia untuk berperang pada waktu itu. Terdapat berbagai macam golem yang diciptakan pada waktu itu. Hingga tanpa mereka sadari, apa yang mereka lakukan itu malah membuat perangnya itu jadi makin intens dan memanas. Bahkan kedua negara yang membuat golem ini sampai tidak bisa menghentikan laju perkembangan golem ciptaan mereka itu. Dan akibatnya dunia pun hancur pada waktu itu. Namun manusia berhasil bangkit kembali dan berhasil membangun peradaban baru dari awal. Mereka mulai menggali warisan kuno yang di sini adalah golem. Kemudian mereka menganalisis mesin yang disebut legasi atau golem pada zaman kuno itu, dan kemudian membuat produk massalnya yang di sini turunannya dari versi aslinya atau versi legasinya itu. Dan model yang paling umum digunakan adalah model Factory. Namun menurut kata Pedro, untuk mendapatkan golem legasi itu tuh sulit. Jarang mereka muncul di pasar. Jika Toya menginginkan model legasi, Pedro hanya bisa menyarankan Toya untuk menggalinya sendiri dari runtuhan kerajaan kuno. Kemudian Toya pun bertanya mengenai perbedaan antara Factory dan legasi. Pedro pun menjawab kalau perbedaan keduanya itu ada di kemampuan mereka. Tidak seperti model Factory yang tidak memiliki kemampuan khusus apapun, model legasi ini memiliki kemampuan khusus. Contohnya seperti menembakkan petir dan mengendalikan es dan sebagainya. Model ini bahkan disebut sebagai golem pemegang kemampuan karena kemampuan khusus yang mereka miliki itu. Tapi Pedro ragu golem model legasi ini akan berguna untuk Toya yang bisa dengan mudah menggunakan sihir. Namun di dalam hati Toya, setelah mendengar ini, Toya malah berpikir sebaliknya. Toya merasa kalau model legasi ini sangatlah berharga. Bahkan Toya merasa kalau model legasi ini lebih berharga daripada frame gear yang diproduksi massal, seperti Knight Baron dan Cavalier. Setelah itu, Pedro pun memberikan 10 koin platinum untuk penukaran emas batangan Toya. Akan tapi, karena nilai 1 koin platinum itu sangatlah besar, Toya memintanya untuk menukar 1 koin platinum dengan 10 koin emas. Dengan begini, akhirnya Toya pun mendapatkan uang yaitu 9 koin platinum dan 10 koin emas. Karena Toya sudah mendapatkan uangnya, Toya pun sekarang berencana membeli buku untuk mencari tahu mengenai dunia kebalik ini dari sejarah-sejarahnya. Jadi Toya pun sekali lagi bertanya ke Pedro tentang lokasi toko buku. Dan ternyata lokasinya itu sangatlah dekat, yaitu ada di bangunan ketiga dari toko Pedro ini. Toya pun mengucapkan terima kasih pada Pedro dan Mona. Lalu Toya pun pergi menuju ke toko buku. Sampai di toko buku itu, Toya dapat merasakan atmosfer yang berbeda dengan toko Pedro sebelumnya. Atmosfer di toko buku ini mirip seperti toko barang antik. Di toko buku ini terdapat 2 lantai, yang terdapat banyak sekali bukunya. Lalu di lantai satunya, Toya dapat melihat seorang Oji-san dengan jenggot panjang, berambut putih, dan mengenakan kacamata. Dia sedang duduk di konter sambil menunjukkan aura yang mirip seperti kepala sekolah. Oji-san itu kemudian menyambut Toya dan bertanya apa yang Toya cari. Toya pun langsung bilang kalau Toya itu sedang mencari buku sejarah dan budaya. Oji-san itu pun bertanya lagi sejarah negara kerajaan suci Alen atau sejarah dunia. Toya pun menjawab keduanya. Dan Oji-san itu pun menunjukkan letak buku-buku yang Toya mau itu, yang ada di lantai 2.
Dia bilang lagi ke Toya kalau Toya itu bebas melihatnya, tapi tidak boleh sampai mengotorinya. Toya pun membukakan badannya dan langsung menuju ke rak yang ditunjukkan oleh Oji-san itu. Sampai di rak itu, Toya mendapatkan beberapa buku sejarah yang setiap salinannya itu dihargai 1 koin perak. Toya mengambil buku secara acak yang menurut Toya itu menarik. Dan sebenarnya Toya itu juga ingin membeli buku mengenai golem. Namun sayangnya buku itu tidak ada di toko ini. Jadi Toya mengambil buku-buku tentang kerajaan kuno, lalu buku-buku yang berhubungan dengan sihir, dan buku-buku mengenai teknologi. Lalu sekalian untuk oleh-oleh buat Lindsay, Toya juga mengambil beberapa buku tentang kisah cinta. Karena dirasa sudah cukup, Toya pun langsung pergi ke tempat Oji-san untuk membayar semua buku itu. Dan karena buku yang Toya ambil itu ada lebih dari 100, Toya membawanya dengan sihir levitation. Dan itu membuat Oji-san itu terkejut bukan main melihat banyaknya buku yang melayang di udara. Namun pada akhirnya dia sadar kembali dan mulai menghitung harga semua buku yang Toya ambil. Dan totalnya itu adalah 9 koin emas. Karena 1 koin platinum itu seharga 10 koin emas, Toya pun memberikan 1 koin platinum. Dan karena Toya itu nggak mau ada uang kembalian yang banyak, Toya pun memutuskan untuk mengambil buku lagi di lantai 1 yang menurut Toya itu menarik. Dan tersisalah setengah koin emas atau 5 koin perak. Kemudian Toya menyimpan semua buku-bukunya itu di dalam storage, lalu pergi dari toko buku itu, meninggalkan si Oji-san yang tampak tercengang melihat Toya. Sekarang yang tersisa adalah membeli makanan, karena sebelumnya Toya itu lapar. Sebenarnya Toya itu ingin bertanya ke Pedro lagi mengenai toko makanan yang enak. Tapi Toya merasa kalau lebih menarik jika Toya itu mencarinya sendiri. Jadi Toya pun mencari toko makanannya sendiri, yang tampaknya itu menginspirasi. Hingga akhirnya Toya pun menemukan sebuah kafe yang memiliki teras untuk menikmati makanannya. Toya pun memutuskan untuk makan di kafe itu. Dan berkat sihir terjemah, Toya bisa membaca menu makanan yang disediakan di kafe itu. Tapi meskipun begitu, Toya masih tidak mengerti dengan beberapa nama makanan yang ada di menu. Toya pun akhirnya memesan makanan yang bernama Shiny Sandwich yang terlihat seperti roti isi ayam, dan minuman grapefruit juice yang terlihat seperti jus anggur. Sikatnya Toya pun ke teras dan mencicipinya. Lalu setelah Toya itu mencicipinya, ternyata rasanya itu nikmat. Jadi dengan perlahan Toya pun memakannya sambil bersantai melihat orang yang lalu lalang di jalan. Situ Toya itu dapat melihat berbagai jenis golem yang lewat. Tapi hingga detik ini, Toya belum melihat adanya demi-human seperti elf atau baskin. Toya jadi bertanya apakah di negara ini nggak ada satupun demi-humannya. Atau di dunia kebalik ini memang tidak ada demi-humannya. Toya hanya bisa berharap jika mereka memang ada di dunia kebalik ini, mereka tidak dianiaya oleh manusia. Atau mereka tidak bermusuhan dengan manusia. Dan di saat itu meminum jus anggurnya yang ternyata memiliki rasa seperti jus tomat, terdengarlah sebuah teriakan seorang yang tasnya itu dicuri di seberang jalan. Lalu tak lama setelah itu muncullah pemuda berambut coklat yang berlari melewati teras di depan Toya sambil memegang tas. Dengan segera Toya pun mengaktifkan sihir slipnya ke pemuda itu, karena sudah terlihat jelas kalau pemuda itu adalah maliknya. Pemuda itu pun terjatuh sangat keras dan akhirnya pingsan karena kesakitan. Lalu pria berambut pirang yang mengejar pemuda itu pun langsung melompat ke arah pemuda itu dan menekan tangannya ke belakang punggungnya. Kemudian kedua kesatria dengan armor perak pun datang. Mereka lalu mengikat pemuda itu dan membawanya pergi bersama dengan pria berambut pirang sebelumnya. Toya dengan santai hanya melihat proses penangkapan itu sambil memegang jus di tangannya. Toya lalu membayar tagihannya dan pergi meninggalkan kafe. Toya berkeliling mengunjungi berbagai toko sambil membeli souvenir untuk semua tunangannya. Dan di salah satu toko senjata yang Toya kunjungi, Toya menemukan senjata yang terlihat mirip seperti pistol. Namun pistol itu tidak menggunakan bubuk musiu, melainkan spellcaster. Jadi pistol itu menembakkan peluru dengan kekuatan sihir. Setelah melihat ini dan reaksi Pedro dan Oji-san tadi sebelumnya saat Toya menggunakan sihir, Toya pun jadi mengetahui kalau dunia kebalik ini ternyata tidak memiliki banyak penyihir. Mereka mungkin tahu akan keberadaan sihir, cuman orang yang bisa menggunakannya itu sangat terbatas. Karena mereka seperti seakan-akan terlalu bergantung kepada senjata sihir gitu, tidak memakai sihir mereka sendiri. Toya berspekulasi kalau ini dikarenakan mungkin karena keberadaan golem. Karena seperti perkataan Pedro tadi, ada golem yang memiliki kemampuan khusus atau sihir yang bernama golem legasi. Toya pun memutuskan untuk menyerahkan ini ke profesor dalam memastikan spekulasinya itu dari buku-buku yang Toya beli tadi. Namun mengesampingkan hal ini, Toya merasa kalau dunia kebalik ini cukup berbahaya, terutama untuk orang desa yang terlihat seperti Toya. Karena Toya sadar kalau semenjak beberapa waktu yang lalu, Toya itu telah diikuti atau dibuntuti oleh 3 orang. Toya sengaja membiarkan mereka hingga sekarang sebab Toya itu mau mengetes kemampuan mereka. Namun sayangnya jika dibandingkan dengan Tsubaki, mereka benar-benar masih amatir. Toya nggak tahu alasan kenapa Toya itu ditargetkan oleh mereka.
Toya hanya bisa berkesimpulan kalau mereka itu mungkin menargetkan Toya, karena mereka itu mengira kalau Toya itu adalah orang kaya, karena ya beli banyak barang ke berbagai toko gitu. Toya terus memantau mereka melalui pantulan kaca di beberapa toko sambil berpura-pura melihat barang-barang gitu. Dan dari pantulan itu terlihat jelas kalau mereka itu memakai tudung, sehingga Toya itu tidak dapat melihat wajah mereka. Dengan penampilan mereka itu, Toya hanya bisa menyimpulkan kalau mereka itu kelompok penjahat biasa. Tapi Toya pede bisa mengalahkan mereka. Jadi dengan riang, Toya pun masuk ke dalam gang yang sepi. Lalu Toya berbelok melewati tikungan di gang itu sambil memastikan kalau di ujung gang itu tidak ada orang di sekitarnya. Kemudian dengan segera Toya langsung menghapus keberadaannya dengan sihir invisible dan mulai menunggu si penguntit itu. Lalu ketika ketiga orang penguntit itu berhasil mengikuti Toya sampai ke tempat Toya berada sekarang, Toya langsung menghadang jalan kembali mereka supaya mereka itu tidak bisa melarikan diri. Mereka bertiga pun sontak terkejut karena kemunculan Toya yang tiba-tiba di belakangnya mereka. Toya pun bertanya ke mereka ada urusan apa mereka itu dengan Toya. Dua orang dari mereka pun langsung panik. Lalu Toya pun mengancam mereka akan melakukan tindakan kekerasan jika mereka itu memiliki niat jahat ke Toya. Dan satu orang sisanya atau pimpinan dari kelompok itu pun mulai berbicara. Dia meminta maaf ke Toya karena telah mengikuti Toya. Lalu dia ingin kalau Toya itu mau mendengarkan penjelasan dari mereka. Kemudian dia pun melepaskan jubahnya. Dan ternyata si pimpinan itu adalah seorang wanita dengan rambut pendek berwarna merah. Usianya itu kira-kira 20 tahunan atau lebih. Matanya berwarna hazelnut. Dan udara atau aura di sekitarnya itu mirip seperti seorang prajurit atau master bela diri. Wanita pimpinan itu bertanya apakah Toya itu telah menggunakan sihir untuk menjatuhkan maling sebelumnya. Toya pun membenarkannya dan bertanya balik, lalu kenapa? Di sini dalam hati Toya itu sebenarnya sedikit terkesan dengan wanita itu. Karena mantra Toya itu sangat singkat, satu kata doang untuk mengaktifkannya. Dan mereka bukanlah targetnya Toya. Seharusnya akan sangat sulit bagi orang ketiga untuk bisa mengetahui kalau Toya itu mengaktifkan sihir, kecuali orang itu penyihir juga. Jadi Toya yakin kalau wanita itu memiliki bakat untuk menjadi penyihir. Kemudian wanita itu pun bertanya lagi, apakah Toya itu bisa menggunakan sihir lainnya? Toya pun mengiyakannya. Dia bertanya lagi, bagaimana dengan sihir yang dapat menghapus sihir kutukan? Toya pun menjawab kalau itu tuh tergantung jenis kutukannya dan berapa lama kutukan itu sudah menempel ke sang korban. Karena dikhawatirkan kalau Toya itu menghapus kutukan yang sudah menempel lama di sang korban, maka saat kutukan itu dihapus menggunakan sihir recovery, itu bisa saja malah berefek sebaliknya. Sebab ada banyak sekali jenis sihir kutukan seperti sealing, bewitching, lethargy, string absorption, petrification, confusion, dan charm. Memang sihir recovery itu mampu untuk menghilangkan sihir kutukan itu. Cuman terdapat sebuah pengecualian di mana si korban itu tidak bisa menahan rasa sakit ketika kutukannya itu diangkat oleh recovery. Jadi si recovery ini memang bisa menghapus kutukan. Hanya saja ada beberapa kasus di mana saat proses pengangkatannya itu si korban itu akan mengalami rasa sakit hingga kutukannya itu berhasil diangkat. Dan semakin lama kutukan itu menempel di si korban, maka semakin lama juga proses pengangkatannya itu. Bahkan ada sebuah kasus di mana si korbannya itu malah mati karena dia tidak kuat menahan rasa sakit itu. Selain itu ada sihir kutukan yang tidak bisa dihapus oleh recovery. Contohnya seperti sihir guilty curse yang itu tuh pernah Toya gunakan ke pedagang budak di Sandora. Sihir ini mampu melumpuhkan satu bagian tubuh seseorang setiap kali dia itu melakukan kejahatan ke orang lain. Dan ini akan terus berlanjut hingga akhirnya kutukan itu akan menghentikan jantung orang itu. Hingga akhirnya membuat orang itu pun meninggal. Alasan sihir ini tidak bisa dihapus oleh si recovery karena sihir ini itu akan tidak aktif selama si korban itu tidak melakukan kejahatan. Yang dimana itu tuh membuat si recovery tidak bisa mendeteksi adanya kutukan di dalam tubuh sang korban. Memang recovery bisa menyembuhkan kelumpuhan yang disebabkan oleh kutukan ini atau sihir ini, tapi tidak dengan kutukannya. Makanya Toya itu menjawab ke wanita itu kalau semuanya itu tergantung ke sihir kutukannya dan berapa lama kutukan itu ada. Lalu Toya bertanya apakah rekannya sedang dalam pengaruh kutukan. Wanita pimpinan itu pun membenarkannya. Dia menjelaskan ke Toya kalau rekannya itu telah menyentuh artefak terkutuk sehingga berakhir dalam keadaan koma selama beberapa minggu. Toya pun akhirnya paham alasan mereka itu mengikut Toya karena mereka itu ingin Toya itu menyembuhkan rekannya. Dan menurut Toya bisa saja menghapus kutukan itu asalkan kutukan itu bukan kutukan yang dapat menghancurkan pikiran orang. Kemudian wanita itu pun melanjutkan perkataannya lagi kalau alasan mereka itu ingin menghapus kutukan dari rekannya itu yang ternyata seorang wanita juga karena mereka masih belum membalas budi kepada rekannya mereka itu. Wanita itu pun lalu memohon kepada Toya
agar Toya itu mau bermurah hati menghilangkan kutukan dari rekan wanitanya itu. Sebagai ucapan rasa terima kasih, dia dan kedua temannya itu yang ketakutan tadi berjanji akan melakukan apapun yang Toya mau. Dia pun mulai memukulkan badannya. Lalu kedua temannya tadi, mereka pun langsung melepaskan jubah mereka juga dan ikutan membukukan badan mereka juga. Karena kedua temannya itu sudah melepaskan jubah mereka, kini Toya pun dapat melihat wajah mereka dengan jelas. Keduanya itu ternyata seorang wanita juga. Yang satunya itu memiliki gaya rambut ponytail berwarna coklat berusia 16 tahunan. Dan yang satunya lagi itu memiliki gaya rambut panjang bergelombang berwarna coklat dengan usia 17 tahunan. Setelah mendengarkan penjelasan mereka, Toya pun jadi kebingungan mau membantu mereka atau tidak. Karena Toya nggak ingin menonjol, sebab itu tuh pasti akan melelahkan dan bisa membuat Toya terlibat suatu masalah. Namun Toya tidak bisa meninggalkan mereka begitu saja. Dan setelah memikirkannya lagi, akhirnya Toya pun memutuskan untuk membantu mereka. Karena jika keadaannya berubah ke sesuatu yang merepotkan, Toya bisa langsung kabur aja ke dunia baru. Toya pun bilang ke mereka kalau Toya itu akan membantu mereka. Namun Toya tidak berjanji pasti akan menyembuhkan kutukan rekannya mereka itu. Setelah mendengar jawaban Toya itu, mereka bertiga pun sekali lagi membungkukkan badan mereka sambil berterima kasih. Kemudian wanita pimpinan itu pun memperkenalkan dirinya. Namanya adalah Is Fultier. Dia sebenarnya adalah wakil ketua dari kelompok pencuri sopan yang bernama Red Cat. Sontak Toya pun terkejut mengetahui kalau mereka itu adalah kelompok pencuri. Tapi karena mereka menyebut kelompok mereka itu sebagai pencuri sopan, Toya pun bertanya-tanya apakah mereka itu mirip seperti Robin Hood, Nezumi Kozo, Ishikawa Goemon, atau Arsène Lupin. Dan menurut cerita si gadis ponytail, mereka termasuk kelompok yang terkenal. Dan Toya yang ragu-ragu setelah mengetahui identitas mereka, Is pun mulai meluruskan ke Toya kalau mereka itu hanya mencuri bangsawan bodoh dan pedagang korupsi yang menyiksa orang biasa. Jadi ini pun langsung membenarkan apa yang Toya pikirkan tentang mereka. Kalau mereka itu mirip seperti Robin Hood dan sebagainya. Dan Toya juga sadar kalau Toya itu nggak bisa menjudge orang jahat ke semua penjahat. Karena tidak semua penjahat itu orang jahat. Terlebih lagi Toya juga telah melanggar beberapa hukum seperti masuk ke dalam ibu kota ini secara ilegal. Jadi Toya pun menutup matanya dan meminta ke Is agar dia itu menceritakan tentang mereka lebih banyak lagi di perjalanan nanti. Dan Toya memintanya juga agar segera mengantarkan Toya ke rekannya itu. Karena Toya berencana akan meninggalkan ibu kota ini atau dunia kebalik ini besok. Setelah mendengar itu, Is pun dengan segera langsung menuntun Toya ke tempat rekannya itu berada. Dan ya, segini dulu untuk video kali ini. Jika gue ada salah kata atau informasi, bisa benar-benar aja di kolom komentar. Jika kalian suka video ini, bisa di like dan jangan lupa subscribe-nya. Oke, see you next video and... Kalau begitu, karena Muna sudah bangun, nah saatnya rusuh, adios. Adios.